Bab 2864. Ayo maju bersama. Kota Xuancheng, di tembok kota. Di samping Mileye, Quincy berkata dengan lembut, siapapun yang membunuh keluarga Qiu pasti akan memprovokasi klan Xiao. Selain klan Xiao, orang-orang dari alam semesta dimensional tidak akan mengampuni kita. Mileye tersenyum tipis, apa yang bisa dilakukan? Quincy tersenyum dan berkata, hajar saja. Takut. Tak satu pun dari mereka yang takut. Apa yang akan mereka lakukan bukanlah hal yang sederhana, menarik musuh adalah hal yang wajar. Quincy tiba-tiba berkata, kamu pergi ke dunia dimensional 2. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Quincy yang tersenyum tipis, tingkatkan kekuatanmu. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 30 Raja Kristal muncul di depan Mileye. Raja Kristal. Melihat 30 Raja Kristal di depannya, Mileye terdiam. Dia tentu saja tahu bahwa benda ini sangat berharga, bisa dikatakan Raja Kristal itu tak ternilai harganya, cukup membuat banyak orang tergila-gila padanya. Bahkan alam Cross pun tidak bisa menolak benda ilahi semacam ini. Dan Quincy mengeluarkan 30 potong sekaligus. Quincy tersenyum dan berkata, satu Raja Kristal dapat menambahkan lebih dari 1000 tahun basis kultivasi. Tingkatan alam kamu meningkat terlalu cepat dan fondasi kamu sedikit lebih buruk. Raja Kristal ini bisa menutupi kekurangan ini. Mileye mengangguk. Dia tidak menolak, langsung menyimpan 30 Raja Kristal, lalu berkata, aku akan pergi ke alam semesta dimensional 2, jika terjadi sesuatu, hubungi aku. Setelah mengatakan itu, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang langsung ke kedalaman langit berbintang. Di tembok kota, Quincy menatap langit berbintang. Setelah sekian lama, dia berbalik dan pergi. Setelah Mileye datang ke alam semesta dimensional 2, dia langsung menuju alam semesta dimensional 2 tanpa ragu-ragu. Mileye melihat sekeliling dan menemukan bahwa struktur ruang hampa alam semesta dimensional 2 agak berbeda dengan struktur ruang hampa alam semesta dimensional 1. Struktur ruang hampa di sini bersudut dan sangat tidak beraturan. Begitu dia meliriknya, kelihatannya sangat luar biasa tidak nyaman. Tanpa berpikir panjang, Mileye perlahan menutup matanya, lalu menggunakan teknik inti yang diberikan oleh Quincy, dan mulai menyerap kekuatan alam semesta dimensional 2 ini. Secara bertahap, kekuatan dimensional yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Dia menemukan bahwa teknik inti yang diberikan oleh Quincy juga dapat menyerap kekuatan alam semesta dimensional 2, namun itu agak sulit. Tentunya teknik pelatihan ini perlu ditingkatkan. Namun, masih dapat digunakan saat ini. Saat aliran kekuatan dimensional memasuki tubuhnya, pedang biru gaib di tangan Mileye mulai bergetar secara bertahap. Kekuatan dimensional. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Mileye mulai merasakan kekuatan dimensional ini dengan cermat. Mileye menemukan suatu permasalahan, yaitu kekuatan dimensional ini tidak diperoleh melalui kultivasi, melainkan diserap dari alam semesta dimensional, sampai batas tertentu itu dapat dianggap sebagai kekuatan luar. Dan jika nanti alam semesta dimensional berperang dengan alam semesta paralel, dan alam semesta dimensional menutup lorong dan tidak lagi membiarkan master alam semesta paralel menyerapnya, maka bukankah master alam semesta paralel akan langsung lumpuh? Setelah memikirkan ini, Mileye mengerutkan kening dalam-dalam. Intuisinya memberitahunya bahwa ini adalah bahaya tersembunyi. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba berkata, menara kecil. Tidak ada tanggapan. Mileye tertegun, lalu berkata, menara kecil, apakah kamu sudah tidur? Menara kecil berkata dengan lembut, untuk apa panggil aku? Mileye tersenyum dan berkata,
menara kecil, coba lihat apakah kamu dapat menyerap kekuatan dimensional. Menara kecil sedikit bingung, suruh aku menyerap kekuatan dimensional. Mileye mengangguk, ya, cobalah. Setelah menara kecil terdiam beberapa saat, dia kemudian mulai menyerap kekuatan dimensional. Dalam sekejap, kekuatan dimensional yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergegas menuju Mileye seperti air pasang. Tentu saja pada akhirnya semua tenggelam di menara kecil. Benar-benar bisa. Melihat adegan ini, Mileye sangat gembira. Menara kecil bisa menyerap kekuatan dimensional, apa artinya? Artinya dia bisa menyimpan kekuatan dimensional di dunia menara kecil. Dunia menara kecil itu tidak kecil, berapa banyak kekuatan dimensional yang bisa tersimpan? Tahukah kamu, Master Alam terobos hati yang normal meskipun menyimpan kekuatan dimensional, mereka hanya bisa menyimpannya di dalam tubuh mereka sendiri. Mereka tidak bisa seperti dia yang bisa masuk ke ruang hampa alam semesta dimensional, asupan yang tak ada habisnya. Umumnya Master Alam terobos hati mengambil kekuatan dimensional, itu selain sangat mahal, juga sangat sulit, karena harus menggunakan alam semesta dimensional satu sebagai media. Dan jika ingin memiliki alam semesta dimensional satu sebagai medianya maka harus berintegrasi dengan alam semesta dimensional satu, dan kesulitan ini sangat-sangat besar, karena alam semesta dimensional satu sama sekali berbeda dengan alam semesta paralel. Jika mereka ingin berintegrasi dengannya, itu bisa dikatakan sangat sulit. Hal ini hanya bisa dilakukan di tandus kuno, karena di sini terdapat cara kultivasi yang lengkap dan cocok dengan kultivasi alam semesta dimensional. Tanpa cara kultivasi, sekuat apapun, kamu tidak akan mampu melebur dengan alam semesta dimensional. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kekuatan alam semesta yang ingin datang ke tandus kuno dan bergabung dengan 10 kekuatan super teratas. Di lapangan, Mileye dan menara kecil tergila-gila menyerap kekuatan dimensional. Menara kecil belum berlatih. Sejak bertransformasi, dia sudah berhenti berlatih sama sekali. Lebih baik bertransformasi sehari daripada berlatih seumur hidup, dia sudah menerima takdirnya. Mileye sebagai raja pengandal dukungan, dia menjadi menara pendukung. Dengan bantuan menara kecil dalam penyimpanan, kekuatan dimensional milik Mileye meningkat, dan dia juga mulai menggunakan kekuatan dimensional untuk meningkatkan dirinya. Tujuannya adalah alam terobos hati. Tujuannya adalah menjadi tak terkalahkan di level yang sama, pembunuhan instan melampaui alam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, di lapangan. Setelah menyerap kekuatan dimensional 2 yang tak ada habisnya, aura Mileye mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Bang! Dalam sekejap, ruang waktu di sekitarnya berubah menjadi abu, dan token dimensional di tangannya pun lenyap dalam sekejap. Alam terobos hati. Pada saat terobosan, ruang hampa dimensional dalam jarak 1 juta mil mulai mendidih. Terlalu banyak keributan. Mileye terkejut dan hendak mundur, tapi ruang waktu tiba-tiba retak di kejauhan, dan seorang pria perlahan keluar. Saat dia melihat Mileye, pria itu langsung terpana, "Itu kamu." Mileye sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" Pria itu memandang Mileye, "Tiochu. Tiochu, Gritchu." Mileye tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah jalan para musuh itu sempit?" Tiochu menatap Mileye, "Aku tidak menyangka kamu bisa datang ke alam semesta dimensional 2 ini." Mileye terkekeh dan berkata, "Apakah ada yang salah? Jika tidak ada, aku akan pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tiochu tiba-tiba berkata, "Mari kita latihan."
Mileye menoleh untuk melihat ke arah Tiochu. Apakah kamu yakin? Tiochu tersenyum dan berkata, oh, apa aku takut padamu? Mileye tertawa dan berkata, kalau begitu, ayo. Jelek. Saat suara itu terdengar, ruang waktu di depan Tiochu terbelah. Tusukan pedang tanpa peringatan. Tiochu sedikit menyipitkan matanya dan bereaksi sangat cepat. Ketika pedang itu berada setengah inci dari alisnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu. Jelek. Mileye menusuk udara. Setelah menusuk udara dengan pedang lainnya, dia tampak tenang, tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, ruang waktu ribuan mil runtuh. Sebuah bayangan mundur dengan keras. Itu Tiochu. Tiochu mundur 1000 kaki, merentangkan tangan kanannya, lalu menekannya dengan keras. Bang! Dalam sekejap, ruang waktu aneh di atas kepala Mileye tiba-tiba berubah menjadi bekas telapak tangan yang tumpang tindih dan menyelimuti. Pada saat ini seolah-olah sejuta gunung sedang runtuh. Mileye menyipitkan matanya sedikit, memutar pedang di tangan kanannya, dan jiwa pedang dunia di tubuhnya naik ke langit. Pada saat yang sama, pedang biru gaib di tangannya langsung berubah menjadi cahaya pedang dan terbang melalui udara. Menangkis. Jelek. Jejak telapak tangan yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya terkoyak lapis demi lapis, bagian depan terkoyak dengan cepat, tetapi semakin jauh ke belakang, semakin lambat jadinya. Pada saat ini, Tiochu di kejauhan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Bang! Tiochu menghilang seketika, dan detik berikutnya, cahaya putih meledak ke arah Mileye dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Murni kecepatan. Murni kekuatan. Kemanapun cahaya putih lewat, ruang hampa dimensional setipis kertas dan terkoyak dalam sekejap. Di kejauhan, mata Mileye sedikit menyipit. Saat ini, pedang biru gaib miliknya menahan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dia juga punya pedang. Mileye berpikir, dan pedang darah muncul di tangannya. Pedang garis darah. Garis darah melonjak di tubuh Mileye, dan detik berikutnya, dia menebas ke depan. Bang! Dalam sekejap, potongan ruang waktu di depan Mileye meledak, dan keduanya mundur dengan cepat. Saat mundur, 10 pedang garis darah tiba-tiba muncul dengan aneh di sekitar Tiochu. Alis Tiochu sedikit mengernyit, dia mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, cahaya emas tiba-tiba meledak dengan dia sebagai pusatnya. Dalam sekejap, 10 pedang darah langsung dikejutkan oleh cahaya emas ini, tapi tidak hancur. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan melintas di mata Tiochu, dan pada saat ini, 10 pedang itu benar-benar menebasnya sendiri. Pada saat yang sama, Mileye di kejauhan tiba-tiba menghilang. Jelek. 11 retakan muncul di ruang waktu di sekitar kepala Tiochu. 11 pedang. Pupil mata Tiochu tiba-tiba menyusut, dan tangannya tiba-tiba menekan di kedua sisi, kembali sunyi. Bang! Dalam sekejap, cahaya hitam keluar dari tubuhnya, ruang waktu dimensional dalam 1 juta mil jauhnya, langsung menjadi abu. Mileye kembali ke tempat semula. Di sekelilingnya, kekuatan menakutkan berguncang ke arahnya, tapi semuanya dihalangi oleh jiwa pedang dunia miliknya. Di kejauhan, Tiochu menatap Mileye. Dia merentangkan telapak tangannya dan diam-diam melafalkan kata-kata kuno. Lambat laun, alam semesta dimensional 2 mulai bergetar. Bang! Tiba-tiba, ruang waktu di atas kepala Mileye tiba-tiba retak, dan detik berikutnya, cahaya hitam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti gelombang menuju Mileye di bawah. Bang! Tiba-tiba, alam semesta dimensional 2 mendidih.
Master alam semesta Ciyuan yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan bergegas menuju sisi ini. Alam Cross. Ini bukan lagi kekuatan dimensional dari dimensional 2, melainkan kekuatan dimensional dari dimensional 3. Artinya Tiochu ini sudah sampai di alam cross. Kekuatan dimensional 3. Melihat cahaya hitam itu menyapu, Mileye menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan Tiochu ini telah mengalami perubahan kualitatif. Melihat kekuatan yang menakutkan tersebut, Mileye perlahan menutup matanya. Dia tidak menggunakan kekuatan garis darah maupun 3 teknik formasi di pedang biru gaib, melainkan langsung mengaktifkan kekuatan dimensional 2. Tentu saja, kekuatan dimensional 2 miliknya agak berlebihan. Mileye memutar pergelangan tangannya dan menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, kekuatan dimensional 2 yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi energi pedang dari pedang biru gaib dan membubung ke angkasa. Jelek. Di langit, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terkoyak seketika dan berubah menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, pupil Tiochu di kejauhan tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin? Mileye memandang Tiochu, mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedangnya. Tiochu sedikit menyipitkan matanya dan meninju. Pukulan ini membawa kekuatan dimensional 3 yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Dalam sekejap, cahaya pedang meletus. Tiochu mundur 100 kaki jauhnya. Tapi Mileye tidak mundur sedikit pun. Kekuatan dimensional 2 versus kekuatan dimensional 3. Di kejauhan, setelah Tiochu berhenti, dia menatap Mileye, matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Saat ini, ruang waktu di lapangan tiba-tiba retak, dan detik berikutnya, seorang lelaki tua langsung muncul di lapangan. Ketika mereka melihat simbol emas di dada lelaki tua itu, semua orang dimensional di lapangan merasa ngeri dan mundur dengan cepat. Klan Ye. Setelah lelaki tua itu muncul, dia memandang Tiochu, lalu mengangguk sedikit. Oke, apakah kamu bersedia bergabung dengan klan Ye? Tiochu terdiam. Saat ini, sebuah suara terdengar di kepalanya, setuju. Tiochu segera mengangguk, ya. Orang tua itu mengangguk sedikit. Mulai sekarang, kamu adalah klan Ye. Kamu boleh tetap menggunakan marga kamu, tetapi ketika berbicara dengan dunia luar, kamu harus mengidentifikasi diri kamu sebagai klan Ye. Tiochu mengangguk, oke. Kali ini, lelaki tua itu berbalik dan melirik ke arah Mileye. Ketika dia melihat Mileye hanya alam terobos hati, dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap Tiochu, ayo pergi. Tiochu memandang Mileye, lain kali kita bertemu, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba tertawa, mengapa repot-repot lain kali? Mengapa tidak menentukan hidup dan mati sekarang? Mendengar ini, lelaki tua klan Ye itu mengerutkan keningnya. Dia memandang Mileye, kamu junior yang kecil, apakah kamu begitu sombong? Mileye tampak tenang, itu adalah sifat bawaan, tidak bisa mengubahnya. Klan Ye tua itu menyipitkan matanya sedikit, memutar tangan kanannya, dan langsung menekan ke arah Mileye. Di kejauhan, sedikit keganasan muncul di mata Mileye, persetan. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya, langsung mematahkan momentumnya. Dia mengarahkan pedangnya ke orang tua klan Ye dan Tiochu, kalian, maju bersama. Setiap orang. BESAMAMWU